Halo semuanya, perkenalkan saya Saryasika Loruhama Borumarmata dari kelas TRPL 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai percabangan di bahasa pemrograman Pascal. Mengapa sih seorang pemula di dunia perkodingan perlu mempelajari percabangan? Karena percabangan membantu kita, yaitu pemula, memahami logika dasar pemrograman. Percabangan merupakan dasar dari bentuk pemrograman yang jauh lebih kompleks. Percabangan membuat program menjadi lebih dinamis. Di kehidupan sehari-hari, kita juga sering dihadapi dengan kasus yang melibatkan percabangan. Misalnya, jika hujan, maka bawa payung. Apa itu percabangan? Percabangan merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Jika sebuah kondisi terpenuhi, maka statement program akan dijalankan. Jika tidak, maka jalankan statement program yang lain. Terdapat dua notasi percabangan di Pascal, yaitu if dan case. Tetapi pada video kali ini, saya hanya akan menjabarkan mengenai notasi if. Notasi percabangan if. Notasi percabangan if dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama if then atau jika maka. Yang kedua if then else atau jika maka lainnya. Yang ketiga nested if atau if bersarang. Statement if. Suatu statement atau pernyataan akan dijalankan jika dan hanya jika kondisi tersebut dipenuhi atau bernilai benar atau true. Sedangkan apabila kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah atau false, maka statement tidak akan berjalan dan tidak ada statement atau pernyataan apapun yang dikeluarkan. Untuk memahami statement if lebih dalam, kita akan analisa bentuk umum dari percabangan if. Ini akan dibaca sebagai berikut. Jika kondisi benar, maka mulai aksi jika kondisi benar. Akhiri. Lalu untuk bagian flowchart, di sini terdapat decision untuk mengecek apakah kondisi true atau false. Jika kondisi true atau benar, maka pernyataan akan dijalankan. Jika kondisi salah, maka pernyataan akan dilewati, sehingga tidak memiliki output apapun. Kita akan mencoba implementasi dari notasi if, di mana program akan mengecek bilangan. Pertama kita buat header, lalu variabel untuk deklarasi variabel angka dengan tipe data integer untuk bilangan bulat. Jadi di sini user akan diminta untuk memasukkan bilangan. Readline digunakan untuk membaca inputan yang telah dimasukkan user. Selanjutnya ke notasi permisalan. Jika angka tidak sama dengan 0, maka mulai bikin tampilkan Anda memasukkan angka, lalu akan muncul value dari variabel angka yang telah kita masukkan tadi. Akhiri. Kita akan coba untuk run programnya. Di sini user diminta masukkan bilangan. Misalnya kita masukkan 5, akan muncul Anda memasukkan angka 5. Karena 5 tersebut tidak 0, maka kondisi itu benar. Kita coba ya. Kita masukkan bilangan 0. Tidak ada output apapun. Berikutnya, kita ke statement if dan else. Pada struktur if dan else, apabila kondisi yang diberikan tidak terpenuhi atau false, maka terdapat cara khusus untuk mengatasi kejadian tersebut,
yaitu suatu pernyataan yang lain. Kita lihat bentuk umum dari if dan else. Jika kondisi benar, maka mulai aksi jika kondisi benar. Akhiri. Lainnya, jika kondisi ini salah, maka mulai aksi jika kondisi salah. Akhiri. Kita lihat di bagian flowchart, ada decision untuk mengecek kondisi. Jika benar, akan dilakukan pernyataan 1. Dan jika salah, akan dilakukan pernyataan 2. Jadi benar dan salah ada outputnya. Sementara tadi kalau dia bernilai salah tidak ada outputnya sama sekali. Kita akan coba implementasi dari statement if dan else. Sini kita akan buat jika angka lebih besar dari 0, maka bilangannya angka adalah angka positif. Bilangan positif. Lainnya, jika kondisi salah, mulai K adalah bilangan negatif. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, jika kita masukkan bilangan 5 itu lebih besar dari 0, maka dia harusnya muncul angka adalah bilangan positif. Nah, lalu kita masukkan bilangan negatif, misalnya kita masukkan angka minus 5, itu kan lebih kecil dari 0. Seharusnya dia angka adalah bilangan negatif. Kita lihat ya. Angka adalah bilangan negatif. Berikutnya, statement nested if. Nested if atau if bersarang adalah struktur percabangan if yang bertingkat, di mana pada if dan else ada pernyataan if dan else lain di dalamnya. Pada struktur nested if digunakan untuk memecahkan masalah yang mempunyai 3 kondisi pilihan atau lebih. Kita lihat bentuk umum dari nested if. Jika kondisi 1 benar, maka mulai aksi jika kondisi 1 benar. Akhiri. Lainnya, jika kondisi 2 benar, maka mulai aksi jika kondisi 2 benar. Akhiri. Lainnya, jika kondisi 3 benar, maka mulai aksi jika kondisi 3 benar. Akhiri. Selain daripada ini semua, mulai aksi jika semua kondisi salah. Akhiri. Kita lihat ke bagian flowchart nested if. Di sini ada decision, mengecek apakah kondisi 1 benar atau salah. Jika benar, blok 1 akan dijalankan. Jika salah, akan dicek kondisi 2. Jika kondisi 2 benar, maka akan dijalankan blok 2. Jika salah, maka akan dicek kondisi ketiga. Jika kondisi 3 benar, maka akan dijalankan blok 3. Jika kondisi 3 salah, maka dijalankan blok N. Lalu dia akan ke next statement. Kita akan mengimplementasikan nested if. Nah, kalau di program yang tadi, jika kita masukkan bilangan 0, maka dia akan menjadi bilangan negatif. Padahal kita tahu bahwasanya 0 itu tidaklah bilangan positif ataupun negatif. Karena itu kita membuat kondisi lain. Di sini else. Lainnya, jika angka sama dengan 0, jika angka 0, maka begin. Tampilkan angka adalah 0. Akhiri. Lalu else, jika semua pernyataannya salah, maka akan muncul angka adalah bilangan negatif. Kita coba jalankan. Jika kita masukkan bilangan 0 pada kali ini, maka akan muncul angka adalah 0. Tadi kan angka adalah bilangan negatif ya, tapi sekarang menambahkan kondisi
Jika angka sama dengan 0, maka angka adalah 0. Jika kita masukkan angka yang lebih kecil dari 0 atau minus 5, maka angka adalah bilangan negatif karena kondisi itu benar. Selanjutnya, jika kita masukkan angka yang lebih besar dari 0, 5, maka akan muncul angka adalah bilangan positif. Demikian materi percabangan dengan menggunakan if di bahasa pemrograman Pascal. Saya harap video ini membantu teman-teman sekalian yang merupakan pemula dalam dunia perkodingan. Terima kasih telah menonton video ini.